Selamat pagi teman-teman. Di hari ini tuh siapa sih yang nggak ngerti tentang gorengan? Nah, gorengan ini tuh banyak sekali kita jumpai di sekitar seperti kampus, kos-kosan, rumah, dan lain-lainnya. Nah, gorengan ini tuh banyak sekali macam-macamnya ya, Sam. Apa aja, Sam, macam-macam gorengan ini? Bener banget ini Dania. Jadi contoh-contoh gorengan di sini ini seperti tahu, tempe, cireng, bakwan, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak gorengan ini, beberapa oknum menjual masih berlaku tidak sehat, seperti menggunakan minyak berulang-ulang kali. Nah, dari penggunaan berulang-ulang kali itu terkadang membuat minyak menjadi berwarna hitam dan tidak menyebabkan tidak sehat. Nah, minyak yang sudah digunakan berulang-ulang kali ini bisa disebut oleh minyak jelantah. Seperti itu. Nah, mengenai minyak jelantah ini dan bagaimana oknum tersebut, berikut fakta. Nah, penggunaan minyak jelantah yang digunakan oleh para penjual ini pasti ada alasannya ya, Sam. Kira-kira apa, Sam, alasan mereka menggunakan minyak jelantah? Faktor utamanya yang membuat mereka menggunakan minyak jelantah itu sebenarnya hanya untuk menghemat biaya produksi mereka. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kan dengan menggunakan berkali-kali, mereka bisa menghemat biaya untuk menggunakan minyaknya. Nah, dari penggunaan berkali-kali tersebut juga menimbulkan dampak negatif nih bagi pembelinya. Wah, kira-kira apa tuh dampak negatifnya ya, Sam? Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, yaitu menyebabkan obesitas. Kenapa menyebabkan obesitas? Karena dari sisa penggorengan sebelumnya itu pasti lemak-lemak dan kalori dari makanan sebelumnya yang telah digoreng akan menempel pada minyak. Sehingga jika makanan selanjutnya yang akan digoreng akan menyebabkan banyak sekali kalori yang tergantung pada makanan tersebut dan menyebabkan obesitas. Oh, tapi ada juga nih faktor lainnya yang bisa dampak negatifnya lain-lain. Seperti kayak menyebabkan tenggorokan gatal bahkan radang. Karena kita tahu sendiri kan, minyak dipakai berulang-ulang kali. Nah, dari penggunaan berkali-kali tersebut, ketika pembeli memakan gorengan tersebut, membuat tenggorokan gatal karena adanya bakteri Clostridium botulinum. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menyebabkan kanker. Wah, kenapa bisa menyebabkan kanker ya? Karena dari sisa penggorengan sebelumnya pasti akan menghasilkan sebuah zat radikal bebas, di mana jika zat radikal bebas ini semakin lama makin menumpuk pada suatu makanan, nah itu akan menyebabkan jika dikonsumsi menyebabkan mutasi gen. Nah, itu yang akan menyebabkan sebuah penyakit kanker. Bahaya sekali ya, Sam. Wah, bahaya sekali itu dan. Iya. Dari sekian banyak dampak yang disebabkan oleh minyak jelantah ini, benar-benar kayak merugikan kesehatan banget ya. Iya, makanya itu kasihan ya yang beli. Nah, dari berbagai dampak buruk yang disebabkan oleh minyak jelantah ini, kita tuh perlu solusi. Nah, kira-kira apa aja ya, Sam, solusinya? Solusi-solusi tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Belum kita membahas tentang solusi-solusi yang akan kita berikan tentang permasalahan minyak jelantah ini, ada lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa sih minyak jelantah ini dan apa ciri-cirinya yang akan dibahas oleh Teh Salsa. Nah, jadi minyak goreng jelantah ini memiliki ciri yang pertama, warnanya itu sudah keruh. Yang kedua, terdapat endapan kotoran di dalam minyak gorengnya. Yang ketiga, baunya sudah berbau tengik karena akibat dari proses penggorengan bahan makanan seperti penggorengan ayam atau ikan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih minyak goreng jelantah ini nggak baik? Karena minyak goreng ini mengandung asam lemak bebas dalam kadar tinggi yang sangat buruk untuk kesehatan. Nah, untuk mengatasi masalah minyak jelantah ini, ada satu solusi yang bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu dengan melakukan adsorpsi untuk mengurangi kotoran-kotoran yang mengendap di dalam minyak goreng itu. Nah, dapat digunakan bahan alami sebagai adsorbennya. Kenapa bahan alami ini sangat bagus untuk menjadi adsorben? Karena di dalam bahan alami terkandung selulosa. Nah, di dalam selulosa itu sendiri ada gugus hidroksil atau gugus OH yang nantinya dapat membuat ikatan hidrogen.
Nah, selain itu, ada lagi keunggulan lain dari absorben bahan alami ini, yaitu harganya murah dan mudah untuk didapat. Karena biasanya bahan alami ini merupakan limbah organik. Salah satunya adalah kulit pisang kepok yang merupakan limbah organik dari pembuatan pisang goreng. Sebelum proses peminimalisasian kotoran yang ada di minyak jelantah, kulit pisang kepok yang akan digunakan ada baiknya untuk dikeringkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan oven maupun dikeringkan di bawah sinar matahari dalam waktu 2 hingga 3 hari. Untuk prosesnya sendiri kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu cara penggorengan dan yang kedua cara perendaman. Seperti itu. Untuk cara yang pertama, mula-mula minyak jelantah yang kotor tersebut dipanaskan di atas bara api yang cukup kecil. Setelah panas, baru kita masukkan kulit pisang kepok yang tadi sudah kita keringkan ke dalam minyak jelantah tersebut. Setelah dimasukkan, kita harus mengaduknya perlahan-lahan selama beberapa menit hingga kulit pisang kepok tersebut berubah warna. Perubahan warna tersebut disebabkan karena kulit pisang kepok yang kering tadi dia menyerap semua kotoran yang ada di dalam minyak jelantah. Nah, karena kapasitas dari kulit pisang kepok tersebut terbatas, jadi setelah kulit pisang kepok tersebut berubah warna, maka kita harus mengangkatnya. Setelah hitam, kita harus mengangkatnya dan menggantinya dengan yang baru. Kita lakukan terus seperti itu hingga minyak jelantah yang kita jernihkan tadi sudah berubah warna hingga menjadi lebih jernih. Untuk cara yang kedua yaitu perendaman. Perendaman sendiri caranya hampir sama dengan yang pertama, tapi tidak perlu diaduk dan tidak perlu dipanaskan. Perendaman sendiri untuk langkah pertamanya sedikit berbeda, yaitu dengan cara penyaringan. Sebelum minyak jelantah tersebut dimasukkan kulit pisang kepok yang sudah dikeringkan, mula-mula minyak jelantah tersebut disaring terlebih dahulu supaya kotoran yang terlihat dapat kita singkirkan terlebih dahulu hingga tidak menghambat penyerapan kotoran-kotoran kecil, kotoran-kotoran molekuler yang akan diserap oleh kulit pisang kepok. Seperti itu. Setelah penyaringan, baru kita masukkan kulit pisang kepok ke dalam minyak jelantah yang kotor tadi. Nah, bedanya di sini kita tidak perlu mengaduknya, kita hanya cukup menunggunya selama beberapa saat. Setelah itu, baru kita angkat lagi kulit pisang kepok yang tadi kita masukkan ke dalam, kita buang dan minyak tersebut sudah bisa kita gunakan. Sayangnya untuk cara yang kedua ini memerlukan waktu yang cukup lama karena tidak memerlukan penggorengan dan tidak memerlukan pengadukan. Cara kedua ini bisa kita gunakan dalam alam bebas karena kita nggak perlu api dan sebagainya. Terima kasih. Setelah pengulangan tersebut, maka kita angkat kulit pisang kepok terakhir dan kita saring remah-remah yang tersisa dari kulit pisang kepok yang kita gunakan tadi. Pasti ada beberapa bagian yang masih tertinggal di dalam minyak jelantah yang sudah disaring tadi. Setelah disaring, baru kita lakukan pengendapan minyak jelantah tadi yang setelah kita gunakan di dalam hingga menjadi dingin. Setelah itu, baru minyak jelantah bisa kita gunakan kembali untuk penggorengan selanjutnya. Nah, dari solusi yang tadi, semuanya kan mesti memiliki kelebihan. Nah, apa itu aja, Nur? Kelebihan dari penggunaan absorber dari kulit pisang adalah meningkatkan kualitas minyak jelantah dan hal ini dapat ditinjau dari kadar FFAPV dan warna minyak jelantah. Warna minyak jelantah ini nih bakalan lebih jernih dari sebelumnya dan dengan meningkatnya kualitas minyak jelantah ini akan menurunkan resiko dari penyakit yang disebabkan oleh konsumsi minyak jelantah yang melalui makanan seperti gorengan dan lain-lain. Nah, kulit pisang ini juga sangat mudah didapat dan harganya yang sangat murah. Kulit pisang juga merupakan salah satu limbah. Jadi, ketika kita menggunakan kulit pisang, maka kita sudah mendaya gunakan limbah. Akan tetapi penggunaan kulit pisang sebagai absorber kurang dikenali oleh masyarakat karena penggunaan arang sebagai absorber lebih efektif daripada kulit pisang itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya apa nih, Kak? Nah, kesimpulannya adalah penggunaan minyak goreng yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita perlu absorber untuk menyerap zat-zat yang tidak baik tersebut. Contohnya adalah dengan kulit pisang itu sendiri. Kami semoga solusi tersebut
bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi semua.